Berarti setengah meninggal dunia baru tahu tuh Vincent van Gogh itu menderita bipolar. Halo Sobat Bujang, baik lagi bersama dengan kami di Kongko Bujang Seriwon. Bareng gue Bujang 3D, Bujang Primo. Bujang Akik, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tonton Tonton sampai sampai habis. Oke nih Sobat Bujang, sekarang kita bahas adalah sejarah hari bipolar Sedunia. Wih. Jadi hari bipolar sedunia itu diperingati pada tanggal 30 Maret setiap tahun. Hari bipolar sedunia merupakan inisiatif dari International Society for Bipolar Disorder atau disingkat ISBD yang bermitra dengan International Bipolar Foundation atau IBPF dan Asian Network Bipolar Disorder ANB. Sekarang tanggal berapa nih? Oke nih. Sekarang tanggal berapa nih? Udah dikit lagi 30 Maret ya? Dikit lagi nih. Sekarang Dikit tanggal lagi. 25. Tanggal 25, berarti berapa hari lagi nih? 5 hari lagi ya? Iya, hari 5. Kamis ya berarti ya? Betul. Di depan ya? Hari tanggal 30 minggu lagi ya. Minggu lagi ya, hari Kamis. Jadi teman-teman ada gak nih yang berpengalaman dengan bipolar nih? Ada gak? Apa ya? Kalau gue sih kebetulan bukan bipolar sih, skizofrenia sih gitu. Tapi mehong ya, bipolar ya, mehong. Ya, skizoafektif ya, yang dicampur skizofrenia, bipolar dan skizofrenia ya. Itu skizoafektif tuh. Yang saya tahu sih begitu, yang Bujang Akik tahu sih begitu. Gimana kalau Bujang Ridi? Kalau tahu Bujang skizofren apa? Bipolar ya. Sebenarnya gangguan mood berarti itu kalau bipolar. Jadi dia ada tahapan apa? Suasana hati, depresi dan mania. Ya kan? Depresi banget nih. Mania banget. Jadi saat terlalu lah pokoknya Pak. Apa sih tinggi apa? Hiper ya berarti ya kalau gitu ya. Hiper kalau menurut aku gitu, apa sih pengertian dari bipolar tersebut gitu. Jadi Sobat Bujang, hari bipolar sedunia itu diperingati tiap tanggal 30 Maret nih. 30 Maret. Tiap tahun. Pada hari ulang tahun pelukis Belanda Vincent van Gogh. Salah satu seniman paling berpengaruh dalam sejarah seni di dunia barat. Kreativitasnya sejajar dengan penyakit mentalnya, dan Van Gogh didiagnosa mengidap gangguan bipolar secara anumerta setelah meninggal dunia. Berarti setengah meninggal dunia baru tahu tuh Vincent van Gogh itu menderita bipolar. Semasa hidupnya berarti belum ada tuh, mungkin ya itu apa? Tadi ya foundation tadi yang foundation tadi ya apa? Yang ngasih gitulah. Jadi teman-teman jadi tiap tahun tuh diperingati tuh bipolar itu. Dari ulang tahunnya Vincent van Gogh. Dia pelukis hebat juga tuh. Iya. Lukisannya juga bagus-bagus. Jadi ya dari kreativitasnya itu dia di membawa pengaruh adanya penyakit bipolar ini gitu. Apa sih itu? Membor. Apa sih? Oke deh. Ini bisa dibaca nih Bujang. Gangguan bipolar bukanlah masalah modern dan diagnosisnya berasal dari Yunani kuno. Penyebutan paling awal dan dari gangguan mental dapat ditemukan dalam literatur medis dari Dr. Hippocrates yang sering disebut sebagai bapak kedokteran. Hippocrates mendokumentasikan temuannya pada 2 suasana hati yang berlawanan. Yang tadi saya bilang juga kan sama kan. Itu sampai sekarang masih ini dokumentasi ini masih berlaku nih sampai sekarang gitu loh. Yang suasana hati yang berlawanan apa sekarang dikenal sebagai depresi dan mania. Depresi yang terlalu berlebihan, mania terlalu berlebihan. Setahu gue sih depresi itu kesedihan yang deep, dalam. Kalau mania tuh semangat yang berlebih. Oh, di bipolar bahasan.
Ya istilahnya kita sedang-sedang aja lah ya. Ya, betul. Nggak usah hyper. Nah, penyakit bipolar divonis ya. Dan pemahaman konseptual modern tentang gangguan bipolar terjadi pada abad ke-19. Deskripsi independen gangguan bipolar dipresentasikan ke Académie de Médecine, Akademi Kedokteran di Paris pada tahun 1854 oleh ahli saraf Prancis Jules Bailarger dan psikiater Prancis Jean-Pierre Valeret pada tahun 1854 di Prancis. Istilah gangguan bipolar belum diciptakan, jadi Bailarger menyebut penyakit itu sebagai folie bentuk ganda yang berarti kewarasan bentuk ganda, dan Valeret menyebutnya folie circulaire yang berarti ketawarasan melingkar. Jadi ya kalau yang gue lihat sih ini ada, kalau yang sekarang ini antara mood dan itu ya, dan Apa tuh? moodnya gitu apa gitu. Lu diem aja. Oke. Gangguan bipolar. Oke, baca nih teman-teman. Pada tahun 1999, International Bipolar Foundation atau yang disebut dengan IBPF didirikan, dan sejak itu telah meneliti gangguan bipolar dan membantu orang yang menderitanya. Yang kedua, perubahan suasana hati yang ekstrim tidak diperhatikan atau dianggap sebagai masalah temperamental, sedangkan orang yang terkena sebenarnya sedang mengalami gelombang mania atau depresi. Nah, depresi ini nih bahaya nih sebenarnya. Kalau mania kalau menurut aku sih begitu bahaya, karena kalau depresi ini jadinya sering Sedih. Suasana hati yang berlebihan itu depresi sedih ya. Sedih berlebihan ya. Sedih berlebihan. Memicu juga untuk bunuh diri kayak gitu. Iya, mengakhiri hidup. Iya, gitu. Kalau mania kan semangat yang berlebih. Melukai diri sendiri ya, itu menyakiti diri sendiri. Kalau mania ini nih yang aku masih dalam awang-awang gitu loh. Nggak terlalu kayaknya nggak suasana hati yang bagus gitu loh. Kayak apa ya? Ya bikin lagu banyak lagu gitu dalam satu hari, terus kayak mengerjakan ide-ide yang brilian dalam satu hari gitu. Kalau mania begitu emang banyak ide ya. Aku agak bimbang juga kalau gelombang mania ini apakah positif atau negatif. Ternyata kalau aku pandang sih positif gitu. Gimana Bu? Menurut Ibu gimana pendapatnya? Menurut gue sih kagak ada yang enak sih antara mania dan depresi. Oh gitu. Kalau mania semangatnya berlebih, nanti dia nggak bisa tidur, sambil mikirin ide-idenya itu. Terus kalau depresi yang ada ntar dia malah saking dalamnya gitu, sedihnya terlalu dalam ya. Dia berusaha menyakiti dirinya gitu. Kalau menurut Bujang Akik gimana nih? Ya kalau depresi itu kan seperti tadi mengakhiri hidup, menyakiti diri sendiri. Kalau mania itu kan takutnya kan kompulsif ya. Apa? Berbelanja yang terlalu berlebihan. Ada juga gitu ya. Itu suka belanja berlebihan. Suka ngasih duit yang berlebihan. Akhirnya duitnya kan habis. Dibelanjain teman berlebihan kan ternyata Bu. Iya gitu. Takutnya bisa ke arah ke sana juga kan gitu. Oke. Orang yang dengan penyakit mental ini menjalani kehidupan yang terganggu karena gangguan tersebut mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi. Untungnya pengobatan dan konseling ekstensif dapat membantu pengobatan. Oh, alhamdulillah nih bisa nih ternyata nih ada bisa disembuhkan gitu lah, bisa sembuhkan melalui psikiater sama psikolog kan, bisa disembuhkan ternyata nih. Hidup dengan gangguan bipolar tidak mudah, tapi menurut Van Gogh sendiri awalnya mungkin lebih sulit dari apapun, tetapi tetapkan hati semuanya akan baik-baik saja, itu kata Van Gogh. Everything is gonna be okay. Panggung yang tadi yang hari ulang tahunnya ini ya. Iya, pelukis Belanda. 30 Maret juga ya sama ya hari ulang tahunnya ya. Makanya diapresiasikan ya.
Sekarang cara berpartisipasi pada Hari Kesadaran Bipolar Sedunia. Bagi banyak orang dengan gangguan bipolar, stigma dapat menyebabkan mereka menyembunyikan diagnosis mereka atau menolak untuk mencari angin malam nih. Untuk mencari pengobatan karena mereka tidak ingin dijauhi oleh teman, keluarga, atau diperlakukan berbeda. Akibatnya banyak orang dengan gangguan bipolar tidak menerima perawatan kesehatan mental yang mereka butuhkan untuk mengelola gejala mereka dengan tepat. Untungnya, ada banyak cara Anda dapat berpartisipasi dalam Hari Bipolar Internasional dan mendukung penyebabnya. Oke, di antaranya yaitu 1. Mengedukasi diri sendiri dan orang lain dengan membaca tentang gangguan bipolar untuk memahami gejalanya. 2. Perhatikan bahasa Anda dan hindari menggunakan kata-kata seperti gila atau psycho atau frasa seperti mereka bipolar. Juga hindari menggunakan bipolar sebagai kata sifat untuk menggambarkan fluktuasi ringan dalam suasana hati yang sama sekali tidak terikat dengan kondisi sebenarnya atau dalam kondisi di mana kondisi tersebut tidak ada. Jadi kalau nggak boleh nyebutin gila bro gitu ya. Nggak boleh. Bukan soal nggak boleh juga sih. Cuma kadang-kadang kan kita penempatannya bisa Sebagai ini sesuai apa? tempat dan waktunya gitu. Nah, kalau percakapan biasa sih sebenarnya ya wajar-wajar aja kalau aku bilang sih kalau Iya. gitu ya kan. Cuma bagi yang baper kan beda. Iya, bener juga nih. Bagi yang udah sensitif kali ya. Terlalu sensitif. Terlalu sensitif ya. Jadi sama aja kita itu menstigma mereka kalau misalnya kita ngomong begitu. Kalau menurut dia, cuma kalau kita kan niatnya karena temen bercanda atau gimana. Mungkin kayaknya lebih cocok kita nggak boleh ngomong ini kepada orang yang baru kita kenal ya. Iya, gitu. Dan dia mengalami kita harus dalami dulu karakternya kan kayak gimana. Sifat-sifatnya. Takutnya bercandaan kita nggak cocok, takutnya gitu. Jadinya timbul emosi dan marah. Ya, selanjutnya yang ketiga, bagikan cerita Anda dengan orang lain untuk menunjukkan kepada dunia bahwa memiliki kelainan ini bukanlah hal yang memalukan. Oh ya tadi, ide tadi tuh. Jadi yang ketiga ini kalau kita lihat kita harus bisa itu apa? Mengembangkan skill kali ya, gimana sih? Enggak, karya-karya kali ya. Iya, membuat karya. Jangan malu. Jangan minder gitu. Pokoknya kalian itu berharga, teman-teman. Iya, betul. Oke, yang keempat apa nih? Selenggarakan acara kesadaran gangguan bipolar dengan makanan, musik, dan pendidikan. Gangguan bipolar untuk teman dan keluarga Anda. Nah, ini support kali ya. Iya. Kalau KPSI nih, KPSI udah membuka apa tuh? Membuka acara apa sih? Wacana ya. Pengembangan edukasi. Iya, edukasi. Ya kan? Itu untuk mereka juga teman kita semua yang gangguan bipolar. Gitu. Ini contohnya KPSI. Dan yang kelima, bagikan di media sosial Anda dan gunakan tagar seperti World Bipolar Day untuk menyebarkan kesadaran dan informasi. Nah, ini juga nih kan edukasi juga. Tadi sosmednya kita harus itu tuh World Bipolar Day. Untuk menyebarkan kesadaran dan informasi. Facebook, IG, media sosial lainnya. Untuk mengesnya. Apa sih namanya? Kampanye lah. Selanjutnya nih. Oke deh. Tokoh-tokoh publik yang mengalami bipolar. Selanjutnya ya, nanti kita bahas tokoh publik yang mengalami dengan bipolar. Oke nih teman-teman. Sekarang kita bahas tokoh publik dengan bipolar. Siapa aja itu teman-teman? Demi Lovato, Demetria, Demi Lovato, penyanyi Lovato. Lahir 20 Agustus 1992, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris berkebangsaan Amerika Serikat. Pada usia 18 tahun, Lovato menderita bulimia nervosa, melukai diri sendiri, dan dibully sebelum menjalani rehabilitasi pertamanya. Dilaporkan bahwa Lovato memutuskan untuk menjalani rawat inap setelah meninju penari latar Alex Wells
Keluarga dan tim manajemennya meyakinkan dia bahwa dia membutuhkan bantuan. Lovato mengatakan dia mengambil 100% tanggung jawab penuh atas insiden itu. Jadi yang kita lihat ketidakstabilan moodnya itu membuat dia jadi apa? Emosi berlebihan. Meninju ya, meninju. Sampai dia Memukul. Iya, meninju sama memukul sama. Oke, selanjutnya. Lovato mengakui bahwa dia menderita bulimia, melukai dirinya sendiri dan telah mengobati diri sendiri dengan obat-obatan dan alkohol. Seperti yang dilakukan banyak remaja untuk mematikan rasa sakit mereka. Dia menambahkan bahwa dia pada dasarnya mengalami gangguan saraf dan telah didiagnosis menderita gangguan bipolar selama dirawat inap. Kemudian Demi Lovato berkomentar bahwa dia biasa menggunakan kokain beberapa kali sehari dan menyelupkan kokain ke dalam pesawat. Wah, bahaya juga itu. Saking bahayanya kesehatan mental nih teman-teman. Itu nyampe dia larinya ke narkoba. Narkoboy ya. Bahaya juga narkoboy. Narkoboy, alkohol. Jadi gimana nih teman-teman? Demi Lovato nih kalau menurut kalian? Ya jangan kita jangan mengikuti jejak dia lah. Kita emang harus tahu edukasi dulu lagi, harus belajar lagi tentang kesehatan mental bipolar ya kan. Itu teman-teman. Kalau untuk karyanya kita sukai mah wajar ya gitu ya. Cuman kalau untuk hal-hal yang lain seperti yang tadi dia membawa kokain, alkohol, obat-obatan itu. Sampai jualan lagi. Emang jualan? Jualan kokain tuh. Menyelundupkan pesawat kokain. Kokain. Pada 24 Juli 2018, Lovato dilarikan ke pusat medis Cedar Sinai di Los Angeles setelah layanan darurat dipanggil ke rumahnya karena overdosis opioid. Wah, overdosis nih. Lovato juga mengalami beberapa komplikasi kesehatan yang berasal dari overdosis, termasuk beberapa stroke, serangan jantung, dan kerusakan otak. Yang terakhir menyebabkan masalah penglihatan yang bertahan lama. Dia dirawat di rumah sakit selama 2 minggu dan kemudian masuk ke fasilitas rehabilitasi rawat inap. Wah, 18 tahun ya. 2018 umur 26. Iya, 26. 27 dulu. 27. Sekarang 2023. 2092 nih lahirnya. 31 sekarang. Oh, ini. Bukan umurnya. Iya, sekarang 31. Sekarang 31. 21 ya. Lahirnya sama kayak gue. 31 ya. Oh, iya. Bulannya juga sama. Beda 6 hari. Terus ada berita yang buruk juga nih tentang dia nih. Pada tahun 2001, pada tahun 2021, Demi Lovato mengatakan bahwa dia diperkosa pada usia 15 tahun ketika ia menjadi aktor di Disney Channel. Pemerkosa adalah lawan mainnya yang harus terus dia temui setelahnya. Insiden ini menyebabkan bulimia dan melukai dirinya sendiri. Ini homo berarti Demi ya? Lovato yang memberitahu seseorang tentang insiden ini, tapi kan penyerangannya tidak pernah melihat masalah karena pemerkosaannya. Mereka tidak pernah dikeluarkan dari film tempat mereka berada. Ini berarti cowok sama cowok gitu? Demi Lovato itu cewek. Demi Lovato cewek, bukan cowok. Jadi dia mengalami kasus itu pemerkosaan. Ini menurut lu cowok ya tadi? Tapi cowok dan ada namanya. Cewek, Demi Lovato. Cewek. Diperkosa. Iya. Masa lalunya masa lalunya kelam juga. Kelam. Masalahnya berat. Jadi dia wajar lah mengalami depresi, gangguan. Selanjutnya Bujang 3D. Lovato didiagnosis mengalami gangguan bipolar di usianya yang menginjak 22 tahun. 22 tahun. Diagnosis tersebut datang ketika dia dalam fase mania. Melihat kembali ke belakang itu masuk akal, ujarnya dikutip dari laporan People 2011 lalu. Ada beberapa waktu ketika saya mengalami episode mania, saya menulis 7 lagu dalam satu malam dan terjaga hingga pukul 5.30 pagi imbuhnya. Nah ini yang mania ini nih. Berarti yang kata Bujang 3D ada positifnya kan, ada positifnya. Tapi dia nggak tidur akhirnya, ya kan? Saking idenya banyak, tenaganya banyak, nggak tidur kan akhirnya.
Tapi ada sisi positifnya. Positif juga ya. Tapi dia Ada nggak negatif tidur, juga, nggak negatifnya tidur. juga. Hmm. Tapi kalau menurut saya sih, asalkan dia apa ya, nggak tidur itu kan bukan masalah, kalau menurut aku ya, bukan masalah bener-bener masalah Berat gangguan gitu, ya. itu. Tapi memang kitanya semangat, lagi semangat, dan tidur itu kan kalau kita ngantuk baru tidur. Kalau menurut aku gitu. Cuma ini kan nggak ngantuk-ngantuk. Ngantuk-ngantuk ya? Enggak. Iya, salah. Ya itu juga sih emang sih, kalau misalnya emang nggak ngantuk-ngantuk juga gejala juga, gangguan juga emang. Dan dia merasa dirinya ini nggak sakit kayaknya waktu gue lihat dari gue baca. Oke. Sangat mungkin untuk hidup dengan baik, merasa baik, dan menemukan kebahagiaan dengan gangguan bipolar atau kondisi mental lain yang mereka mau berjuang. Kata Lovato dikutip laporan Woman Health Magazine 2015 silam. Berarti dia kurang dapat dukungan dari keluarganya. Iya. Dukungan itu ternyata perlu bagi orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Penyanyi muda ini tak pernah malu dengan kisah bipolarnya. Bahkan Lovato kini menjadi salah satu penyintas kampanye Be Vocal Speak Up for Mental Health. Jadi dia selalu menceritakan tentang kesehatan jiwanya ya ke publik gitu tanpa malu. Kan tadi kan dibilang harus menceritakan kan tadi yang tadi tuh. Speak up. Bercerita ya. Istilahnya jadi apa? Ya suatu jadi apa? Panutan kali ya. Panutan ini bisa jadi panutan juga ya ke kita ya yang bipolarnya masih belum terlalu lama ya. Jadi panutan juga nih Demi Lovato. Cewek ternyata. Cewek itu. Yang terkenal yang mengalami bipolar. Nah, sekarang di depan kita ada apa nih? Oke, depan kita ada. Kalau mau dukung KPSI terus, teman-teman bisa berdonasi dan scan di sini. Mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia? Scan me. Oke. Kesimpulannya nih teman-teman tentang Hari Bipolar Sedunia dan artis yang mengalaminya. Gimana nih kesimpulannya nih? Ya kalau kesimpulannya kami mengucapkan selamat Hari Kesehatan Bipolar Sedunia untuk teman-teman di seluruh dunia. Terus yang lain gimana? Harus saling support dan jaga dan saling mendukung. Ya gitu. Simpulannya apa? Ya simpulannya itu sih, selamat Hari Bipolar Sedunia dan jangan malu mengalami gangguan bipolar atau gangguan jiwa terus lainnya. Berobat dan terus berkarya. Ya. Salam sehat jiwa. 1 2 3. Salam sehat jiwa.